Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata pelajaran akuntansi dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang profesi dan bidang-bidang akuntansi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jadi setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu memahami beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis dari profesi akuntansi. Kemudian, tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang bidang spesialisasi akuntansi. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat profesi akuntansi. Kemudian tujuan yang keempat, peserta didik dapat menentukan profesi akuntansi. Oke, pembahasan yang pertama mengenai profesi akuntansi. Jadi di sini kita akan membahas sebenarnya apa yang dimaksud dengan profesi akuntansi, lalu adakah perbedaan profesi akuntansi dengan profesi yang lainnya. Mari kita bahas pada slide berikutnya. Jadi yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi. Nah, akuntan dapat dipandang sebagai sebuah profesi seperti halnya dokter dan guru. Jika waktu masa kecil kita selalu membayangkan untuk menjadi seorang dokter dan guru, karena itu merupakan sebuah cita-cita yang luar biasa, kita juga harus tahu bahwa akuntan juga merupakan sebuah profesi yang luar biasa. Karena ketika kita bisa menggunakan keahlian akuntansi kita, maka nantinya kita juga bisa mendapatkan imbal jasa dari keahlian kita ya, seperti seorang dokter yang berhasil mengobati pasien, maka nanti ia akan mendapatkan gaji. Guru ketika bisa mengajarkan ilmu pada siswanya, maka dia juga akan mendapatkan gaji. Maka seorang akuntan ketika bisa memberikan ilmunya, keahliannya, seperti contohnya membuat laporan keuangan, maka nantinya dia juga akan mendapat gaji. Maka akuntan bisa disepadankan dengan profesi yang lainnya seperti dokter dan guru. Oke, nah ini ada beberapa macam profesi akuntan ya. Yang pertama ada akuntan pendidik, kemudian ada akuntan internal, akuntan pemerintah, dan akuntan publik. Oke, mari kita bahas satu-satu pada slide berikutnya. Nah, yang pertama ada akuntan pendidik. Jadi akuntan pendidik merupakan akuntan yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan. Akuntan pendidik memiliki tugas untuk mengembangkan pendidikan akuntansi. Nah, profesi akuntan pendidik ini dapat berupa yang pertama adalah pengajar akuntansi, kemudian yang kedua ada penyusun kurikulum akuntansi, kemudian yang ketiga ada penyusun buku-buku akuntansi. Jadi contoh nyata akuntan pendidik ini adalah guru akuntansi ya. Seperti yang ada di sekolah, ada guru akuntansi, kemudian kalau di universitas ada dosen akuntansi, itu juga merupakan akuntan pendidik. Jadi akuntan pendidik itu adalah akuntan yang mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan. Selain guru juga ada penyusun buku-buku akuntansi, kemudian penyusun kurikulum akuntansi juga merupakan akuntan pendidik. Jadi intinya
kalau kita lihat dari ketiga profesi ini, ada pengajar akuntansi, penyusun kurikulum akuntansi, dan penyusun buku-buku akuntansi. Tugas utamanya adalah untuk mengembangkan pendidikan akuntansi. Itulah tugas utama dari akuntan pendidik. Oke, profesi akuntan yang selanjutnya ada akuntan internal, yaitu akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan berstatus sebagai pegawai atau karyawan perusahaan tersebut. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah seseorang yang bekerja di perusahaan dan statusnya itu sebagai pegawai atau karyawan. Nah, tugas akuntan internal itu apa saja? Yang pertama adalah menyusun sistem akuntansi. Kemudian yang kedua, menyusun laporan keuangan. Nah, ini sudah menjadi barang wajib ya. Karyawan dalam bidang sebuah perusahaan, tugasnya adalah menyusun laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan akuntansi. Kemudian yang keempat, menyusun anggaran perusahaan. Yang selanjutnya adalah menangani perpajakan. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan. Nah, ini dia ada 6 tugas akuntan internal. Oke, selanjutnya ada akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja atau berstatus sebagai pegawai pada lembaga negara tertentu seperti BPK, BPKP, dan Departemen Keuangan. Jadi kata kuncinya adalah pegawai pemerintah ya, atau pegawai pada lembaga negara. Kalau tadi ada akuntan pendidik, dia bekerjanya di sekolah atau dalam dunia pendidikan. Kalau akuntan pemerintah, dia bekerjanya di lingkup pemerintah atau pegawai pada lembaga negara, seperti itu. Yang selanjutnya ada akuntan publik, yaitu akuntan yang melakukan pemeriksaan secara independen yang memberikan jasanya atas imbalan tertentu. Nah, ada beberapa tugas akuntan publik. Yang pertama, memeriksa laporan keuangan secara independen. Yang kedua, menyusun sistem informasi. Yang ketiga, menyediakan jasa konsultasi manajemen. Kemudian yang keempat, mengelola jasa perpajakan. Yang keenam, melakukan studi kelayakan. Jadi akuntan publik itu merupakan badan pemeriksa secara independen ya, artinya dia tidak terikat oleh lembaga manapun. Dan ada 5 tugas dari akuntan publik. Nah, setelah beberapa profesi akuntan sudah kita bahas, sekarang kita bahas mengenai bidang spesialisasi akuntansi. Bidang spesialisasi akuntansi merupakan cabang ilmu yang lebih sempit dibanding dengan akuntansi. Jadi kalau kita lihat dari kata-katanya, spesialisasi artinya lebih spesifik, lebih rinci lagi. Jadi spesialisasi akuntansi itu merupakan cabang ilmu yang lebih sempit, lebih spesifik daripada akuntansi. Nah, perkembangan zaman dan teknologi menuntut adanya spesialisasi dalam bidang akuntansi. Hal ini tentu harus adanya pengkhususan di bidang ilmu akuntansi itu sendiri. Pengkhususan ini akan membantu agar lebih berfokus pada satu jenis ilmu tertentu. Karena kita tahu akuntansi itu sangat luas ya lingkupnya, jadi dibuatlah bidang spesialisasi akuntansi yang lebih mengkhususkan pada satu jenis ilmu saja.
Bidang akuntansi yang pertama ada akuntansi keuangan. Memiliki tugas utama untuk menyusun atau menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian bidang akuntansi yang kedua adalah akuntansi manajemen, yaitu menyiapkan data historis maupun taksiran dalam membantu pekerjaan manajemen sehari-hari dan merencanakan operasi perusahaan. Jadi terkait dengan pengelolaan perusahaan ya, akuntansi manajemen ini. Kemudian bidang akuntansi yang selanjutnya adalah akuntansi anggaran. Bertugas menyusun perencanaan dalam bidang keuangan berdasarkan informasi akuntansi yang tersedia untuk masa yang akan datang. Jadi anggaran ya, anggaran itu adalah perencanaan untuk masa yang akan datang. Kemudian bidang akuntansi yang selanjutnya adalah akuntansi biaya, yaitu berfokus membahas mengenai perhitungan produksi sebuah perusahaan sehingga dapat menentukan dengan tepat harga pokok produksi. Jadi tugas utamanya untuk menentukan harga pokok produksi. Bidang akuntansi yang selanjutnya adalah akuntansi pemerintah, yaitu akuntansi yang mengolah dan menyajikan informasi ekonomi pada lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Jadi dia tugasnya mengelola informasi ekonomi pada lembaga pemerintah. Kemudian yang selanjutnya ada akuntansi pajak, yaitu bertugas menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, mulai dari penentuan besarnya pajak, pengisian SPPT, hingga mewakili perusahaan dengan petugas perpajakan. Jadi yang menyangkut dengan pajak itu masuk dalam bidang akuntansi pajak. Yang selanjutnya adalah sistem akuntansi, yaitu bidang yang berkaitan dengan penerapan dari suatu sistem pencatatan, pelaporan, dan analisis data keuangan perusahaan. Kemudian yang berikutnya akuntansi pemeriksaan. Nah, ini lebih mengkhususkan pada pemeriksaan laporan keuangan secara independen. Pemeriksaan dilakukan untuk meneliti secara cermat tentang kewajaran laporan keuangan. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai syarat profesi akuntansi. Jadi bisa dikatakan sebuah profesi akuntansi jika sudah memenuhi beberapa syarat. Nah, pembahasan kali ini ada kaitannya dengan etika ya, etika dalam profesi akuntansi. Jadi etika itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik buruknya perilaku manusia, yaitu nanti masuk dalam etika profesi akuntansi. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip etika profesi akuntan. Jadi, seorang akuntan harus memiliki prinsip etika ya, etika profesi akuntan supaya lebih profesional dalam bekerja. Nah, ini dia beberapa prinsip etika profesi akuntan. Ada perilaku profesional, objektivitas, bertanggung jawab, kerahasiaan, kepentingan publik, kompetensi dan kehati-hatian, standar teknis, dan integritas. Nah, kita akan bahas satu persatu pada slide berikutnya. Prinsip yang pertama yaitu perilaku profesional. Jadi setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Jadi seorang akuntan harus berperilaku profesional ya. Tidak boleh mendiskreditkan profesi atau membuat nama seorang akuntan itu tercoreng. Jadi dia harus menjaga reputasinya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab profesional.
Jadi seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan. Prinsip yang selanjutnya adalah standar teknis. Jadi setiap kegiatan itu harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar etika profesi akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, Badan Pengatur dan Pengaturan Perundang-undangan yang relevan. Jadi ketika bekerja, seorang akuntan itu harus memiliki standar teknis atau pedoman dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah kepentingan publik. Jadi akuntan itu berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan sikap profesionalisme. Jadi seorang akuntan itu pelanggannya itu kan publik ya. Jadi seorang akuntan memang harus bisa menjaga kepercayaan dari publik. Publik ini berarti klien, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai. Prinsip yang selanjutnya adalah integritas, di mana mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Kemudian yang selanjutnya adalah kerahasiaan. Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban secara hukum. Jadi seorang akuntan tidak boleh menyebarkan informasi dari pelanggan ke pihak yang lain demi keuntungannya sendiri. Itulah kenapa seorang akuntan harus memiliki prinsip kerahasiaan untuk menjaga informasi dari klien. Prinsip yang selanjutnya adalah objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Kemudian yang selanjutnya ada kompetensi dan kehati-hatian. Nah, di sini setiap anggota diharuskan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional karena untuk menjamin pemberi kerja atau klien. Kemudian yang kedua, bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika melaksanakan atau melakukan kegiatan akuntansi. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah belajar 3 subbab. Yang pertama adalah jenis profesi akuntansi, di mana tadi kita sudah membahas ada 4 jenis profesi akuntansi yang kita bahas. Ada akuntansi pendidik yang bekerjanya di lingkup pendidikan, kemudian ada akuntansi publik, kemudian ada akuntansi pemerintah, dan ada akuntansi internal. Kemudian subbab yang kedua terkait dengan bidang spesialisasi akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan, kemudian ada akuntansi manajemen, ada akuntansi anggaran, ada akuntansi biaya, akuntansi pemerintah, akuntansi pajak, sistem akuntansi, dan akuntansi pemeriksaan. Kemudian untuk subbab yang ketiga atau yang terakhir adalah prinsip etika profesi ya. Nah, di sini sudah saya buatkan singkatan ya untuk beberapa prinsip etika profesi.
yaitu Provoktagen Raskomhepu. Ada profesional, objektivitas, tanggung jawab, integritas, kemudian ada kerahasiaan, standar teknis, kompetensi, dan kehati-hatian, kemudian ada kepentingan publik. Jadi itu beberapa subbab materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.